pengertian campuran azeotrop. Kita sering dengar ya tentang azeotrop ya. Hari ini kita bahas tentang azeotrop. Azeotrop merupakan penggabungan dua atau lebih komponen yang tidak bisa dipisahkan melalui destilasi sederhana. Ya, destilasi sederhana itu destilasi yang tidak ada stage-nya, ya, tidak bertingkat. Kalau di laboratorium itu biasanya dilakukan dengan lagu layer 3 itu ya, itu termasuk destilasi sederhana. Ya, tapi beberapa komponen itu tidak bisa dipisahkan menggunakan destilasi sederhana. Nah, misalkan saya ambil contoh metanol air. Ya. Metanol air. Nah, pada titik didih sekitar titik didihnya metanol, ya. Metanol itu stuck atau konstan pada komposisi tertentu. Ya, misalkan pada komposisi 98% dari kemurnian metanol. Ya. Dari 98 menuju 100%, ini nggak bisa kalau pakai destilasi sederhana. Nah, ini menunjukkan kalau metanol air itu adalah campuran azeotrop. Ya. Ya, contoh lainnya, etanol, ya, etanol air. Etanol, ya, pada komposisi 98% juga sekitar segitu, itu tidak bisa menjadi 99,99% ya etanol pure analis yang dijual di laboratorium, ya, yang dijual di beberapa toko kimia juga, ya, yang pure analis itu nggak bisa ya kalau menggunakan destilasi sederhana. Misalnya itu menggunakan destilasi azeotrop. Ya. Caranya destilasi azeotrop itu dengan menurunkan tekanannya, ya, jadi tekanannya diturunkan kurang dari 1 atmosfer, nah, sehingga memungkinkan ya campuran itu bisa dipisahkan. Itu salah satu tekniknya. Dan nanti ada jenis-jenis azeotrop juga. Mengapa campuran azeotrop bisa terbentuk? Azeotrop terbentuk karena adanya gaya tarik-menarik sifat fisika antar partikel tidak sejenis pada suatu campuran. Nah, jadi ada gaya tarik-menarik. Ya. Gaya tarik-menariknya bukan ikatan kimia, ya, tapi ikatan fisika. Antar partikel tidak sejenis. Ya, saya gambarkan. Ini adalah contoh campuran azeotrop. Ya, misalkan ya, example adalah metanol dan air H2O. Ya. Nah, ini kan azeotrop bisa terbentuk karena gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Ya, kalau saya gambar metanol, itu kan gini dia strukturnya. Ya, gini. Nah, kemudian kalau H2O, kalau saya gambar itu bentuknya kan gini. Nah, gini. Ini adalah metanol dan H2O. Nah, ini H, ya, pada metanol dia bisa terikat ya secara fisika dengan elektron bebas pada oksigen.
Ini yang disebut juga dengan ikatan hidrogen. Ya, ini disebut juga dengan ikatan hidrogen. Nah, kemudian ini ya, pada air, ya, yang ini juga mempunyai kecenderungan untuk terikat pada pasangan elektron bebas pada metanol. Ini juga bisa membentuk ikatan hidrogen. Nah, karena dia terbentuk ikatan hidrogen, maka H2O dan metanol ini punya gaya tarik menarik, ya, seperti magnet gitu ya. Kalau magnet itu kan kayak fisika gitu ya, jadi dia punya tarik menarik tapi tidak terikat secara kimia. Nah, ketika campuran metanol dan air itu dipanaskan, ini dipanaskan, ya, maka ini ada yang mengikat. Ya. Nah, kalau metanol, ya, itu kan boiling point-nya sekitar 65 ya. Ya 65, sekian derajat Celcius ya, komanya saya nggak hafal ya. Kalau boiling point untuk H2O itu adalah 100 derajat Celcius. Nah, pada misalkan saja ya 65, sekian. Ketika dipanaskan 65, sekian lebih dikit, maka metanol ini akan menguap. Ketika metanol akan menguap, dia mau lari ke atas. Ini ada H2O yang menarik. Nah, ada H2O yang menarik. Nah, sehingga di sini ada gaya perlawanan. Ada suatu gaya perlawanan. Nah, inilah yang menyebabkan komposisi metanol, ya, atau kemurnian metanol pada fraksi tertentu itu tidak bisa 100% murni apabila digunakan distilasi sederhana. Sehingga nanti grafiknya, ya, mau nggak mau jadi kayak gini, ya. Ini X1, Y1, ya, misalkan ini versus suhu, misalkan versus suhu. Nanti mau nggak mau grafiknya jadi kayak gini. Nah, kayak gini. Ini fraksinya 1, ini 0, ya. Nah, pada fraksi yang ini titik baliknya, ya, jadi grafik VLE-nya ada 2 kayak gini, ya. Berarti ada 2 persamaan. Titik yang ini disebut juga dengan titik azeotrop, ya. Titik azeotrop adalah titik di mana atau kondisi di mana campuran itu tidak bisa dipisahkan dengan cara distilasi sederhana. Ya, jadinya kayak gini. Nah, ini fraksinya, ya, ini ada X1, ada Y1, ini didistilasi kayak apapun, ya. Ini nggak bisa terpisah. Kecuali kalau ada treatment khusus, misalkan tekanannya diturunkan, yaitu nanti bisa mendekati kemurnian 100%. Ini punya fraksi azeotrop. Karena kalau tekanan diturunkan kan jarak antar partikelnya jadi renggang. Ya. Nah, ini asal usul suatu campuran bisa terbentuk azeotrop. Ya.
Nah, kemudian azeotrop. Jenis azeotrop itu ada dua, yaitu yang pertama itu adalah azeotrop positif, yang kedua itu azeotrop negatif. Azeotrop positif ketika titik didih azeotrop lebih rendah dari komponen penyusunnya. Ya. Kalau azeotrop negatif ketika titik didihnya lebih tinggi dari komponen penyusunnya. Ya, hanya di sini maksudnya azeotropnya. Ini bisa dilihat. Ya. Ini adalah contoh azeotrop positif. Nah, di sini ya ini grafiknya ada dua versi, yang versi suhu dan versi tekanan. Ya, ada dua. Ya biar nggak bingung ya kita lihat salah satu aja, misalkan versus suhu. Nah, ini kan ada campuran metanol dan kloroform. Ya. Metanol dan kloroform ya ini masing-masing punya boiling point. Ya. Boiling dari sini dapat dilihat bahwa boiling point atau titik didih dari metanol itu lebih tinggi daripada titik didih dari kloroform. Nah, tapi titik didih dari azeotropnya itu malah di bawah dari metanol dan kloroform. Jadi ketika metanol dan kloroform itu dipanaskan pada suhu tertentu, dia bisa membentuk campuran azeotrop. Nah, ini ya. Berarti ini pada fraksi berapa ini kalau ditarik ke bawah? Ya katakanlah saja 0,65. Berarti pada 65% metanol dia itu sudah mentok ya kalau menggunakan distilasi biasa ya sudah apa mentok itu ini sudah maksimal ya kemurniannya 65%. Bagaimana metanol agar kloroform ya, soalnya ini kan yang rendah kan kloroform ya. Jadi kloroform itu kemurnian maksimalnya itu 65%. Nah, bagaimana agar kloroform ini kemurniannya menjadi 90% misalkan ya, dari 65% jadi 90%, maka dia harus dilakukan distilasi azeotrop. Kalau suhunya sudah tidak bisa diatur dari mengatur suhu, nah berarti caranya dengan mengatur tekanannya. Kalau mengatur tekanannya di sini, ya ini kan habis naik kemudian turun ya, berarti tekanannya harus diturunkan. Ya. Jadi untuk mendapatkan kloroform ya dengan kemurnian di atas 65%, nah dia tekanannya harus diturunkan. Ya, supaya misalkan menjadi 90% atau bahkan 99,9%. Ini harus diturunkan tekanannya. Ini adalah azeotrop positif. Yang kedua, ini ada azeotrop negatif. Berbeda ya. Berbeda apa? Berbeda dalam ininya apa? Polanya. Nah, ini kan kalau yang versus T kan kayak lengkung ke bawah kan ya. Kalau yang azeotrop negatif ini dia lengkung ke atas. Ini atau titik maksimalnya ini pada azeotropnya. Kalau yang positif kan titik azeotropnya ini jadi titik minimalnya. Ini contohnya ada air dan asam formik. Nah, ini pada fraksi berapa ini?
Ini suhu azeotropnya sekitar 382 Kelvin. Kemudian fraksi azeotropnya, ya ini kalau ditarik ke bawah kan ini bisa tahu. Ya, katakanlah saja 0,6. Ini air dengan asam formik, ya boiling point-nya masih lebih tinggi asam formik ya. Berarti di sini X1-nya itu punyanya water. Ya, jadi cara bacanya gitu. Yang jadi apa? Titik-titik terendah itu biasanya dijadikan X1-nya. Nah, berarti caranya ya, agar menjadikan air ini kemurniannya 99,9%, maka treatmentnya ini bagaimana? Ya, treatmentnya kalau suhunya sudah nggak bisa diatur lagi, ya treatmentnya berarti dengan treatment tekanan. Ini kan naik. Setelah titik azeotrop, ini kan polanya naik. Berarti untuk memisahkan campuran air dengan asam formik, ini caranya adalah dengan distilasi azeotrop, tekanannya dinaikkan. Nah, caranya gitu. Kalau ini kan beda ya. Kalau azeotrop positif ini treatmentnya tekanannya diturunkan. Tapi kalau azeotrop negatif ini tekanannya malah dinaikkan. Ya beda sifat ya. Ya, sebelum kita lanjut ke hukum Henry, untuk campuran azeotrop, apakah ada yang ditanyakan? Pak, saya izin bertanya. Iya. Kalau untuk tadi kan yang dicontohkan tuh azeotrop untuk di fase liquid, Pak ya. Kalau untuk fase gas kira-kira ada atau tidak ya, Pak? Campuran azeotrop fase ini liquid gas Mas kalau ini. Ya. Ini kan ada fase liquid, ada fase vapornya. Kalau gas ya, kedua-duanya gas ya nggak bisa Mas, ini harus ada kesetimbangan vapor liquidnya. Kalau padat dengan liquid nggak ada ya, padat liquid jadi azeotrop itu. Kalau padat sama liquid itu kaitannya dengan apa? Sifat anomali ya. Dimana kalau air membeku ya jadi es ya, volumenya bisa jadi besar ya. Kalau cair menjadi uap ya, bukan sifat anomali tapi arahnya ke sifat azeotrop kalau dia ada penyimpangan. Jadi bisa diistilahkan sifat azeotrop itu tidak ideal ya. Kalau saya baca di beberapa referensi, sifat azeotrop itu termasuk penyimpangan dari hukum Raoult. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang tanya? Pak, izin bertanya. Iya. Berarti untuk ciri-cirinya yang azeotrop negatif itu selain dilihat dari grafiknya, titik dari zat terlarutnya itu lebih tinggi daripada pelarutnya, Pak? Iya. Dari sini kayak gitu. Iya. Ya, lupa saya sebutkan ya tadi. Ini titik air, ya ini kan 100 ya, 373,3. Sedangkan asam formik, ya ini mendekati lah ya, mendekati titik air. Nah, titik azeotropnya itu di atasnya. Ya. Jadi meskipun air dan asam formik ini dipanaskan ya sampai 382. Ya, dua-duanya menguap ya. Kalau sudah 382 kan dua-duanya menguap ya.
baik air dan asam formik. Nah, meskipun sudah dua-duanya menguap ya nggak bisa ya jadi air konsentrasinya atau kemurniannya jadi 99% ya nggak bisa. Ini harus, kalau sudah nyampe kondisi azeotrop ini harus ada treatment lain, ya. Nggak bisa di treatment suhu misalkan, oh kalau ini suhunya 382, ini kan grafiknya azeotropnya kan turun kayak gini. Kalau distilasinya suhunya dibuat turun ya misalkan 378, ya nanti baliknya itu nggak ke kanan tapi balik ke kiri, ya balik malah konsentrasinya jadi kecil ya misalkan jadi 0,3. Nah agar dia bisa ke kanan ya fraksi airnya jadi besar ya ini harus ada treatment lain selain suhu, yaitu pengaturan tekanan, tekanannya dinaikkan. Ini baru bisa ya, terpisah nanti air dan asam formik.